Rekan-rekan akademia, Usep Suhud dengan video baru. Kali ini saya mau bicara tentang pembuatan peta jalan atau roadmap penelitian bagi dosen pemula, bagi peneliti pemula. Peneliti pemula mungkin CPNS yang mungkin baru setahun atau kalian yang baru 2, 3, 4, 5 tahun sebagai dosen. Nah ini tetap peta jalan itu harus dibuat. Kenapa? Pertama, untuk merancang karir ke depan. Ya kalian supaya on the track. Kedua, kalau Anda mengikuti hibah-hibah universitas atau di fakultas atau di mana lagi tuh? Di nasional, di Dikbud, sama juga riset harus menggunakan peta jalan penelitian. Di video saya yang lain tentang peta jalan penelitian, saya ada membuat menggunakan Fishbone, tapi kali ini ada saya bisa membuatnya dengan menggunakan funnel ya. Funnel tuh semacam ini. Seperti apa? Kerucut ya. Kalau ini kok kayak celana dalam ya. But anyway, misalkan ini dari awal sampai akhir meneliti. Jadi gini, dosen-dosen baru CPNS gitu kan mungkin ada yang udah doktor, ada juga yang belum doktor. Ini yang belum doktor dulu ya. Di sini ada goal. Goalnya apa? Ini warna hitam ini abu-abu tua ini terlampau tua ya. Atau coba saya mencari model lain yang bukan funnel. Let's say menggunakan arrow slide. Oke, arrow. Apakah bisa? Kita lihat desainnya seperti apa. Jadi membuat roadmap penelitian itu bebas idealnya apa. But however, roadmap itu harus menunjukkan chronological dari karir Anda sebagai peneliti. Itu yang harus Anda pahami. Ini saya save as dulu. Kita jalan 2. Kita mau pakai yang mana? For example, this one, no problem. This one, no problem. Ya, atau this one, no problem, atau this one, no problem. Ini aja ya. Nah, di sini kita untuk roadmap kan kita bergerak dari masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Misalkan Anda tahun ini atau tahun ini ya, Anda katakanlah tahun ini dan pakai periode ya, misalkan you start from now atau besok kan 2021, 2022. Di sini mungkin mundur 2019 sampai 2020. Ini kan 2020 mau berakhir ya. Kita bisa menggunakan ini sebentar mundur. Ke depan mungkin kalau misalkan Anda baru masuk kemarin 2020 kan, atau ini 2019 2020, Anda bisa mulai itu sebagai riset Anda di awal ya. Atau Anda juga bisa mundur ke waktu S2 Anda tuh tahun berapa sih gitu. Anda tulis aja kuliah misalkan Anda tahun 2015 ya, 2015, terus Anda jadi PNS misalkan 2019, di sini tulis aja 2018. Ya, jadi periode S2 Anda tuh apa sih? Anda neliti apa di S2? Misalkan tentang financial literasi. Ya. Ini periode kan ada periode kosong, nggak apa-apa Anda tulis aja ya untuk financial literasi. 2019-2020 penelitian Anda ini begitu masuk, kadang kita berubah interest atau kadang Anda diminta oleh senior untuk diajak penelitian yang berbeda.
Jadi di sini Anda bisa sebagai pembimbing mahasiswa, bisa juga sebagai dosen, karena biasanya kalau CPNS itu belum bebas ya. Anda bisa aja melakukan penelitian yang diajak oleh senior gitu. Ternyata nggak ngomongin financial literasi, tapi ngomongin soal, let's say, teknologi adoption. Misalkan gitu ya. Teknologi adoption bukan teknologi kayak dosen-dosen penelitian, dosen-dosennya si di teknik ngomongin teknologi, enggak. Tapi ini konsumen, bagaimana konsumen mengadopsi atau menggunakan perangkat, entah itu gadget, entah itu devices, anything ya, atau itu aplikasi, itu udah masuk teknologi adoption. Nah, terus kemudian di sini sebisa mungkin sih Anda linier nih risetnya. Tapi kadang-kadang juga berubah pikiran. Kenapa? Interest kita berubah. Kadang kita nggak bisa, kadang mungkin dosen baru tuh belum, masih labil ya, masih suka ini, suka itu, suka ini, suka itu, suka jajan kemana-mana. Anda lalu membuat topik baru. Topik barunya apa? Misalnya teknologi adoption, misalkan ngomongin aja soal ya udah green marketing misalkan. Ya ini kalau bidang ada green marketing, ya pemasaran. Atau mungkin Anda nggak nyambung sama sekali nih. Nah, lalu eh, jangan jangan beda jauh banget gitu. Walaupun Anda tertarik dengan green marketing, coba Anda usahakan. Kalau itu bukan penelitian Anda sendiri, ketika Anda membimbing mahasiswa, arahkan mahasiswa untuk meneliti misalkan salah satu topik di masa lalu Anda, supaya apa? Anda punya punya kaitannya satu sama lain gitu. Ya, topik Anda tuh ada kesinambungan. Nah, lalu misalnya Anda masih S2 kan? Ini tulis aja di sini masih S2 berarti 2023 sampai 2024. 2024 tulis aja lagi sesuatu yang sama. Misalkan di sini Anda mencoba menggabungkan topik Anda teknologi adoption, jadi penggabungan antara teknologi adoption dan financial literacy. Nah, misalkan gitu, digabungkan aja. Atau Anda gabungkan dengan ini, green marketing and technology adoption. Nah, jadi riset Anda di masa lalu yang menurut Anda tidak linier, kita applied, jadi kita kawinkan, kita collide-kan mereka. Oke? Nah, terus di sini Anda harus punya mimpi 2005 ke 2026. Nah, ini riset Anda. Tulis aja misalkan riset doktor gitu. Tentang apa? Topiknya usahakan sebetulnya topik bisa aja sesuai dengan riset terdahulu Anda, atau Anda membuka topik baru. Misalnya ya Anda ngomongin ekonomi digital, beda banget. But go to hell, nggak apa-apa. Nah, setelah bisa aja begini, walaupun nanti hati-hati aja kalau begini ya. Nah, maksud saya gini, Anda bisa aja riset Anda itu sama linear di masa lalu, jadi bisa Anda ngomongin soal misalkan financial literasi UMKM misalkan. Ya, Anda fokus kalau mau ya, jadi Anda menyelamatkan karir Anda di masa lalu atau Anda membuat yang baru.
Sehingga ketika ini membuat yang baru, di masa depan Anda bisa bilang ekonomi digital, entrepreneurship and ekonomi digital, atau kombinasi seperti ini ya. Jadi ketika Anda harus membuat topik yang baru, itu nggak ada masalah gitu. Asal Anda berjanji setelah ini selesai, yang ini nih supaya nyambung Anda bisa kaitkan dengan topik yang baru ini. Sementara yang mungkin kuliah 3 tahun tuh bukan 2005. Kuliah mungkin 3 tahun, 4 tahun ditambah aja jadi 2028 gitu ya atau 29. Oke, 2028 di sini atau Anda topiknya sama dengan yang ini. Jadi Anda harus punya proyeksi bahwa Anda akan berapa tahun dari selesai Anda jadi CPNS terus kemudian jadi doktor. Ini bisa aja ini berubah, tapi di dalam peta jalan ini Anda harus terlihat ambisius gitu. Terlihat ambisius. Nah, beda lagi kalau Anda sudah jadi doktor. Mungkin ini eh, kalau jadi dokter kan Anda walaupun diperbolehkan lompat jabatan dari misalkan CPNS terus PNS itu biasanya 3A ya. Nah, ini dari 3A itu ya Anda jangan lompat terlampau jauh. Nggak bisa jauh ya, biasanya 2 atau 3 ya. Kalau 3A Anda bisa langsung ke 3D misalkan ya, tulis aja di sini lektor lektor bidang apa, disesuaikan dengan SK mata kuliah Anda gitu. Ini kan riset doktor. Kalau itu tulisnya ini adalah goal Anda di sini gitu. Di sini adalah goal Anda yang paling ujung. Oke? Okay? Mudah-mudahan video ini membantu. Sampai ketemu lagi pada video saya yang lain.